Hai, welcome ke channelnya Mindanao. Nah, hari ini nih video perdana dan pertamanya dari channel Mindanao. Perkenalin dulu, aku Kelin dan aku hari ini akan menjadi host untuk podcast kali ini. Halo, nama gue Vincent, nama panjangnya Vincent Lim Ming, dan gue juga bakal jadi host untuk podcast hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa ya namanya channel Mindanao? Tahu nggak, Vin, Mindanao itu apa? Tahu dong, Mindanao, nama grup kelompok kita, itu adalah pulau kedua terbesar di Filipina. Wah, keren banget ya. Nah, topik hari ini tuh kita ngomongin apa sih? Ngomongin dari mau podcast, tapi topiknya apa nih? Nah, topik kita buat hari ini cukup seru ya. Itu tentang Dare to Step Out of Our Comfort Zone. Wah, keren banget sih. Nah, lu udah belum? Udah keluar dari comfort zone belum? Aduh, lagi mencoba ya. Wah, gue doain sukses keluarnya ya. Nah, menurut lu Yoi. tuh comfort zone tuh apa? Menurut gua comfort zone itu tempat di mana kita merasa nyaman ya. Kayak kalau buat gua comfort zone gua itu di rumah, di mana gua itu sendiri. Soalnya gua lebih introvert dibanding extrovert. Nah, tapi buat Ah, orang-orang pasti ada comfort zone beda-beda. I see, I see. Nah, Nah, kalau gue comfort zone itu ya sama sih area nyamannya kita gitu kan. Kalau gue mungkin comfort zone-nya gimana ya? Gue cukup comfort sih di mana-mana. Paling kayak mencoba hal yang baru gue belum coba itu baru di luar comfort zone gue. Nah, hmm, hari ini kita kedatangan berapa guest speaker, Vin? ada 7. Ini banyak banget ya, gila. Keren sih. Yoi. Nah, kita panggil aja langsung kali ya mereka. Halo semuanya. Hai Halo, halo, all, halo. Eh, welcome ke Mindanao. Ya, walaupun bukan di Filipina banget sih, tapi kita mantap. Nah, oke. Nih, langsung aja ya daripada lama-lama, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Boleh dibantu, Vin, pertanyaan pertamanya? Nah, gua mau tanya nih kepada kalian. Apa sih sebenarnya comfort zone menurut kalian? Gua mau tanya ke Darren dulu deh. Menurut lo apa itu comfort zone? kalau kalau menurut gua sih comfort zone tuh jadi kayak ya kayak bahasanya zona nyaman gitu. Jadi kita di posisi di mana kita tidak keberatan untuk melakukan sesuatu itu. Kita take the safe way, I guess ngomongnya. Jadi buat lu comfort zone itu semacam safe space gitu ya. Kalau Iya, bisa iya. dibilang. Oke, oke. Oke, nah kan banyak tuh juga speaker nih. Mungkin jawabannya beda-beda. Kita coba tanya ke siapa nih, Vin ya? Ke Nicole boleh kali. Boleh sih, boleh. Nah, kalau menurut gue sendiri ya, comfort zone tuh zona nyaman yang bikin kita nyaman sehingga kayak gak mau keluar lagi lah dari zona itu karena udah kebiasaan ya. Jadi kayak jadi comfort zone gitu loh, nggak bisa lepas gitu sih. Nah, oke oke. Nah, kalau misalnya penasaran nih gue sama Tama gimana? uh, convergent ya apa ya convergent tuh gua rasa tuh satu keadaan di mana kita mau melakukan sesuatu sih nyaman sama tenang gitu sih sama kayak yang dibilang Darren sih menurut gua. Oh, berarti kamu setuju ya sama Darren kayak comfort zone itu Iya, safe space kamu di mana kamu merasa nyaman dan tenang gitu ya. iya Oke, setuju oke. banget. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue mau tanya satu orang lagi deh. Gue penasaran soalnya nih. Gue tanya ke Nashwa deh, Nashwa. Menurut lu comfort zone itu apa sih? Kalau menurut gue sendiri comfort zone itu mungkin lebih ke kita tuh punya serba ada gitu, semua bisa terpenuhi. Tapi meskipun comfort zone itu bisa jadi dampak buruk karena kan kita males survive gitu. Kita juga jadinya nggak bisa berkembang dengan yang lainnya gitu sih. Wah, paling beda banget nih jawabannya Naswa ya. Ada dampak buruknya. Setuju nggak nih, Vin? Setuju dong, kita juga harus mencoba untuk keluar dari comfort zone ya di beberapa saat. Iya, benar banget. Nah, mungkin next kali ya. Kalau yang pertanyaan kedua nih, gue pengen tahu dari semuanya sih sebenarnya. Contoh comfort zone kalian tuh apa ya? Mungkin boleh mulai dari Vanessa.
Kalau buat gua, contoh comfort zone itu kalau lagi tinggal bareng orang tua. Jadi kan gua ngekos nih. Jadi kalau pulang ke rumah tuh rasanya kayak comfort zone gua banget gitu. Kayak apa-apa udah disediain. Makan tinggal makan udah ada gitu kan, udah disiapin. Kamar ada yang bersihin gitu. Terus kalau di rumah tuh kerjaannya cuma makan, tidur, main, nonton. Udah gitu aja sih. Oh iya sih emang ya kalau keluarga mah nomor satu nggak akan diduain ya. Nah lanjut ke Natasha, gimana nih comfort zone kamu tuh gimana? Kalau aku sih mungkin kayak comfort zone aku itu kalau aku bisa bareng di satu ruangan sama orang-orang yang udah aku kenal dan udah deket juga. Jadi kayak rasanya tuh lebih leluasa gitu kalau mau ngomong atau berekspresi gitu kayak ya lebih santai, lebih bisa gitu. Oke, jadi kalau untuk Natasha, comfort zone dia itu lebih mencondong ke orangnya ya dibanding kayak tempatnya gitu. Kalau orangnya yang dia deket, ya pasti dia ngerasa lebih nyaman. Sip, sip. Oke, Ya, selanjutnya gue mau tanya ke Andrew nih. Andrew, contoh comfort zone lu itu apa? Nah, kalau comfort zone ya, menurut gua tuh ya, contohnya tuh pada saat gua SMA kemarin kan, kita kan ngejalanin sekolah secara online semua kan. Jadinya sih menurut gue itu comfortable banget kan buat kita. Apalagi kan kita di rumah aja bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Nah, jadinya gue merasa nyaman sih di saat-saat masa seperti itu. Sekolah dari rumah. Oke, Oh, berarti buat lu itu ini sekarang bentar lagi kuliah mau masuk offline, keluar dari comfort zone lu ya gitu. Iya dong, itu iya keluar dari comfort zone gue sih kalau begitu. Wah, keren keren. Semoga lu bisa ya eh, keluar dari comfort zone lu. Oke, selanjutnya nih, gue mau tanya lagi ke Tama. Tama, contoh comfort zone lu apa? Gue sih lebih ke circle pertemanan gue sih. Gue tuh paling nyaman sama tenang gitu sama teman-teman gue yang sekarang sih. Gue mau gila, mau bobrok gitu, enak aja gitu sama mereka. oh iya, oke sih ya. Gue kenal Tama sih ya. Jujur orangnya mah fun banget dan kelihatan kalau misalnya comfort zone-nya itu pas lagi teman-teman tuh seru deh sama Tama pokoknya. Nah mungkin lanjut. Siapa nih Vin yang belum nih? Darren belum ya? Darren Iya, iya. boleh. Kalau menurut gue sih comfort zone gue ya sama mirip kayak Tama gitu kalau misalnya sama pertemanan gue gitu. Jadi kalau misalnya sama teman-teman ya bisa go wild aja loh, bisa kayak mau kepikiran apapun langsung keluar aja, nggak usah mikir kedua kali lagi gitu. Kalau misalnya itu bener atau enggak. Oke, Darren. Oke, berarti sama ya kayak Tama. Sip, sip. Kita lanjut dulu deh. Gue juga mau tanya Nicole nih. Nicole, menurut lu comfort zone itu contoh comfort zone lu apa? Jujur banget nih gue nggak tahu sih ini comfort zone atau bukan. Tapi itu kan gue orangnya jujur tuh mageran ya, terus suka kayak nunda-nunda gitu kalau saya ada tugas. Terus jadi kayak kalau saya jadi rajin tuh itu kayak keluar dari comfort zone gue gitu loh. Jadi kayak ya gitulah. Wah, tapi gue lihat sih tugas-tugas lu selesai semua ya di PGU. Berarti lu keluar dari comfort zone lu. Keren, 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 keren. Oke, selanjutnya yang terakhir gue mau tanya Nashwa. Nashwa, contoh comfort zone lu apa? Oh, kalau comfort zone menurut gue sih sama kayak Vanes ya, kayak tentang keluarga. Karena kalau misalkan di kuliah itu kan harus belajar mandiri gitu. Kalau misalkan dulu waktu SD, SMP, SMA kan mungkin masih di sama orang tua, jadi serba semua tuh terpenuhi gitu kan kebutuhan-kebutuhannya itu sih. Ah iya, gue setuju banget sih sama Vanessa sama Naswa jujur. Nah lanjut aja ya kali ya. Hmm, nah ada nggak sih waktu kalau misalnya kalian tuh terpaksa banget buat keluar dari comfort zone, jadi kayak kalian nggak pengen keluar dari comfort zone itu cuman ya harus gitu loh. Ada nggak? Kalau mungkin tanya dari
Natasha kali. Natasha gimana? Kalau aku mungkin waktu yang aku merasa terpaksa harus keluar dari comfort zone itu waktu aku harus kayak berada di hadapan banyak orang sekaligus, terus harus kayak berbicara atau kayak tampil di depan mereka, karena kayak pasti ngerasanya langsung gugup, terus jadi kayak nggak lancar, terus jadi kayak lupa juga gitu mau ngomong apa. Jadi ya menurutku itu sih yang aku terpaksa harus keluar dari comfort zone. Oke, iya mungkin banyak juga orang yang kayak gitu ya, susah tampil di depan panggung misal. Tapi nggak apa-apa, kita semua juga bakal belajar ya di Prasmul ini untuk public speaking gitu. Oke, siap. Selanjutnya gue mau tanya lagi pertanyaan yang sama ke ke Andrew deh, Andrew. Nah, Gue ya, kalau menurut gue tuh, gue keluar saat ke comfort zone gue tuh pada saat sekarang nih. Kan sekarang gue tinggal sendiri nih, ngekos sendiri, apartemen sendiri, sama ya hidup sendiri lah. Kan sebelumnya kita semua ya bisa dibilang kan tinggal di rumah keluarga sama orang tua, makan bareng, ada loh kayak gitu loh. Nah, kalau sekarang kan kita apa-apa harus sendiri, ngurus diri sendiri. Nah, menurut gue sih ini keluar dari comfort zone sama tentunya jadi tantangan sih. Pada awal emang ngerasa, oh nggak bisa jalanin. Cuman kan lama-lama pastinya akan terbiasa lah. Gitu sih. Oh iya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya, eh kalau misalnya kalian udah keluar dari comfort zone nih, apa sih yang membuat kalian berhasil? Mungkin gue nanya balik ke Andrew lagi kali ya. Kalau gue ya, yang membuat gue berhasil tuh, gue percaya aja gitu sama diri gue dan percaya aja sih sama proses perkembangan gitu. Jadinya kayak gue ikutin aja gitu arusnya loh. Kayak lama kelamaan pasti gue juga bisa adaptasi dengan kondisi seperti ini sih, gitu aja. Percaya diri sih. Oke, keren banget ya. Berarti emang percaya diri itu sesuatu yang sangat penting dan kita semua sebagai murid mahasiswa-mahasiswa baru yang lagi adaptasi emang sangat perlu kepercayaan diri. Siap, siap. Kita masih ada waktu, jadi gue tanya satu orang lagi deh terakhir. Apa yang membuat kalian berhasil keluar dari comfort zone kalian? Nah, gue tanya ke Vanessa, gue mau tahu. Kalau yang bikin gue berhasil tuh eh, waktu itu tuh kan gue eh, pernah ngekos ya yang pertama kali yang mau masuk SMP tuh. Nah itu tuh lagi keluar comfort zone banget tuh. Nah terus waktu itu mungkin berhasilnya karena dibawa enjoy aja sih. Terus waktu itu kan ya oke lah tinggal di Bandung sendiri ngekos gitu. Terus waktu itu sempet ngerasa sepi juga sih. Biasanya di rumah kan rame ya. Terus tiba-tiba sekamar sendiri gitu kan. Tapi lama-lama biasa aja sih. Soalnya makin lama makin banyak temen juga. Terus ikut ekskul-ekskul juga di sekolah. Jadi ya langsung lupa sih sama sepinya. Terus malah ketagihan sampai SMA. Terus kuliah ngekos lagi gitu. Oh iya sih, keren sih jujur. Gue bangga sih sama lu, Nes. Bisa udah mulai keluar dari comfort zone dari SMP, tinggal sendiri lagi lumayan ekstrim ya. Nah, BTW ngomong-ngomong nih, comfort zone itu tuh nggak cuman sekali keluar loh. Mungkin buat penonton sama guest speaker di sini bisa mencerna ini dengan baik. Nah, misalnya kita di comfort zone nih, kita keluar ke eh, zona nyaman kita, keluar nih. Pas kita di sini, kita tuh akan ada lagi di saat kita udah comfort di sini. Dari sini tuh kita harus keluar. Jadi comfort zone itu akan selalu berulang dan kita harus keluar dari comfort zone itu sesering mungkin buat kita beradaptasi dan belajar lebih banyak lagi. Setuju nggak, Vin? Setuju dong. Podcastnya mungkin sampai kali ini aja karena waktunya juga udah terbatas. Semoga kita bisa lanjut podcast lagi di kesempatan waktu ya. Oke. Oke, Oke. aku sebagai host mau mengucapkan terima kasih atas acara hari ini dan terima kasih kepada guest speaker yang udah mau hadir di malam ini. Dan see you in next podcast. Bye. Bye-bye.